Welcome to Sadiko, a place to blow stereotypes away. Kita akan ngomongin berbagai macam hal yang menarik, tentunya juga dengan interesting people who might inspire you. Who knows? Daripada penasaran, check us out. Halo semuanya, balik lagi ke Sadiko, masih di segmen Baper sama saya Diko. Dan hari ini kita kedatangan seorang interesting person nih. Mungkin kalian juga bisa lihat dari kakaknya ini, dia sebagai apa profesinya ya. Sekarang kita mungkin langsung kenalan aja. Silakan Kak, boleh kenalan namanya? Nama saya Nia. Kak Nia ya? Iya, umur 29 tahun. Umur 29 tahun, oke. Nah Kak Nia, Iya. Saya mau nanya nih, kakaknya berarti jadi driver ojol. Iya. Ya, udah lama belum sih Kak? Lumayan lama. Gimana? Kurang lebih 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih? Iya. Lama juga ya. 2018-an Iya, mulainya? sekitar itu. 2018-an, oke. Kakaknya nih, biasanya di mana nih mangkalnya nih? Kalau untuk jam segini di area Tengkumar aja. Area Tengkumar, Tengkumar. Sesetan. Tengkumar Sesetan. Iya. Standby-nya dari jam berapa tuh? Dari pagi. Dari pagi? Dari pagi udah ngidupin dari kosan, tapi siangnya baru keluar. Cuma pagi kan kadang masuk orderan di kosan. Itu dari pagi jam berapa kira-kira tuh? Kadang baru bangun tidur udah ngidupin jam Baru 5. bangun tidur udah ngidupin? Iya. Kalau ada berangkat dong? Berangkat. Waduh. Oh ya kakaknya, kalau boleh tahu udah punya anak, udah berkeluarga? Udah. Udah berkeluarga ya? Di kosan? Anak saya 2 di kos sama Di kos. ibu saya. Sama ibu. Berarti berempat. Berempat. Itu kalau jam 5 hidupin udah dapet orderan, gas tuh langsung hajar. Langsung berangkat. Langsung ngajar. Iya. Terus di rumah ntar ibu tapi yang masak Iya. buat anak. Oh gitu. Gantian. Gantian lah kadang-kadang ya. Kalau misalnya kakaknya masak, siangan hidupinnya gitu. Oke. Itu anaknya umur berapa Kak? Yang gede baru 4,5 tahun. 4,5. Dan Satu yang lagi? kecil 2 lebih lah. 2 lebih 2 ya? tahun lebih. Oke, masih kecil ya. Udah mau masuk TK tapi nggak lama lagi kayaknya. Insya Allah tahun depan. Tahun depan, mudah-mudahan bisa ya, Iya. lancar ya. Terus Kak, nih kita mau nanya nih Kak. Dulu pertama kali Gojek ini, nge-ojol ini, itu apa alasannya? Kenapa Kakak pilihnya ojol? Kan Kakak ini kan secara perempuan nih, banyak nih kesempatannya sebenarnya untuk kerjaan yang lain. Iya. Kenapa pilihnya ojol nih Kak? Boleh sharing nggak? Itu dikasih tahu saudara saya sih. Pendapatan di ojol lumayan gitu kan. Maaf nih kalau untuk kerja di toko sama dibandingin sama di ojol, lebih mendingan di ojol karena kalau toko kan bulanan. Bulanan betul. Dan kalau di ojol tiap hari saya dapat uang dan tiap hari juga pendapatannya lumayan lebih gitu. Pendapatan harian bisa langsung diambil lah berarti Bisa ya? langsung diambil. Di total lebih gede lah iya. daripada yang kerja kantor mungkin Iya. atau di toko-toko ya? Benar. Oh gitu, pantes nih. Tapi kakaknya dari ojol ini, sebelum ojol udah pernah coba kerjaan lain? Waktu itu masih jadi ibu rumah tangga sih, tapi sebelum jadi ibu rumah tangga saya pernah kerja di resto. Di resto? Iya, di resto. Iya, 2 kali di resto. 2 kali di resto. Oh, itu udah kapan Kak? Kalau boleh tahu, boleh sharing nggak tuh? Udah lama banget. Udah lama banget. Dari saya lulus sekolah. Lulus sekolah? Iya. SMA berarti ya? Iya, dari lulus SMA Lulus itu. SMA. Sekitar umur 16. Umur 16? Tapi emang tinggal di Bali kakaknya? Awalnya tinggal di Jawa, terus diajak teman merantau ke sini kan. Umur 16 tahun berarti udah Umur merantau 16. nih? Iya. Jadi boleh sharing nggak tuh Kak? Gimana tuh berangkatnya ke sini sama teman? Berarti berdua itu berangkatnya tuh? Dia udah duluan di sini. Udah duluan tadi? Saya ke sini naik bus. Naik Dan bus? awalnya Bapak nggak ngasih. Awalnya Bapak nggak ngasih? Nggak ngasih awalnya. Karena anak perempuan kan. Betul, anak perempuan sih. Nggak boleh jauh-jauh dari Benar. orang tua. Tapi kalau saya nggak pergi, saya nggak mulai kerja gitu kan, gimana ya? Waktu itu ekonomi lagi nggak bagus di keluarga saya, jadi saya pengennya biar bisa dapat penghasilan sendiri yang lebih gitu, biar bisa ngasih orang tua gitu aja yang saya pikirin dulu. Pengen ngubah nasib lah ya? Pengen ngerubah nasib. Nggak apa-apa lah 16, pokoknya yang penting keluarga bisa happy, bahagia ke depannya gitu ya? Iya benar. Terus gimana tuh biar dapet restunya ayah sama ibu tuh waktu itu? Ya, yang ngomong baik-baik sama bapak, Pak, saya mau
kerja ke Bali, diajak si Mbak ini gitu kan. Terus di sana kerja di resto, insya Allah aku bisa jaga diri kok Pak, tak gituin. Nggak akan macem-macem, saya bilang gitu sama Bapak. Dan waktu itu Bapak 2 apa 3 hari baru ngasih izin. Saya berangkat aja ditangisin. Iyalah pasti, apalagi kan Iya. anak cewek. Kakaknya berapa bersaudara kalau boleh tahu? Saya dari saudara kandung ada 5. Dari saudara kandung ada 5. Iya. Dari saudara angkat ada 3. Ada 3. Jadi waktu itu pas pergi ninggalin ke-7 saudara sama ayah ibu. Iya, Oh, lumayan sih 16 tahun. Terus pas sampai di Bali naik bus tuh. naik bus. Itu gimana tuh pas sampai ke Bali? Kakaknya Di sepanjang jalan ya kayak bengong. bengong. Nggak pernah lihat Bali kan. Oh, nggak pernah lihat Bali. Pertama kali. Terus ternyata gini Bali. Di sepanjang jalan itu kayak yang wah gitu. Wah, ya. Kaget. Kaget. Iya, gitu Bagus dah. juga lah ternyata Bali ya. Bagus banget. Jadi saya betah di sini. Betah. Nah, selain keindahannya nih, apa tuh? Ada susahnya nggak sih waktu itu umur 16 tahun ngerantau ke Bali ini kan masih kecil lah ya waktu itu Kak. Gimana tuh sampai dapat kerjaan? Adakah perjuangan-perjuangannya saat itu? Itu susah banget. Saya susah banget. Jadi saya numpang ke teman gitu kan. Teman yang ngajak. Iya, teman yang ngajak. Bekal saya waktu itu cuma 10.000, saya masih ingat. Karena waktu itu mama memang nggak punya uang. Mama nggak punya uang gitu. Mama punya uang cuma 10.000 aja. Ya udah mak tak pakai pegangan. Dan 10.000 itu berarti sekali. Dan bersyukurnya teman saya kan tiap hari masak, walaupun cuma nama tahu, tempe, sama kangkung gitu kan. Jadi saya makan ikut dia. Ya, tidur pun waktu itu kita baru mulai dari nol sama teman saya ya. Saya masih ingat itu tidur di alas sarung. Bawa sarung. Sarungnya almarhum bapak saya. Oh, almarhum bapak. Iya. Dibawain tuh sama mama, bawa ini ya, takutnya di sana banyak nyamuk. Biasa lah orang tua ya, Iya. takut anaknya biasa nyamuk tuh. Terus Ya udah tidur di alas sarung itu aja. Di Karena kamar kan itu. kosan di sini kosongan kalau kita baru ngekos. Betul kosongan waktu itu. Susah nyari yang isi kasur. Mahal lagi ya kalau udah isi Mahal. kasur. Iya benar. Sejauh ini kakak berangkat dari 16 tahun kemarin sampai sekarang, gimana tuh? Udah sempet bikin bahagia nggak orang tua kakak? Sejauh ini sudahkah sesuai yang kakak harapkan? Masih belum. Masih belum. Tapi ya kalau saya punya, saya berbagi. Tapi kalau saya nggak punya ya gimana? Anak juga masih kecil-kecil. Betul, anak masih kecil 2 lagi ya. Iya. Masuk TK. Kadang nggak tega kalau lihat emak gitu kan. Udah seumur setua ini saya masih aja kadang ngerepotin gitu. Iya sih. Apalagi dengan keadaan saya sekarang gitu. Masih bisa bantuin saya jagain anak-anak gitu. Bersyukur banget ya. Bersyukur banget, ibu saya nggak pernah mengeluh. Berarti orang tua pun nggak pernah ngasih tekanan harus gini. Nggak pernah ngasih tekanan. Gimana kak Nia jalanin selama benar? Iya, Silakan. Selama halal juga silakan. benar. Kalau saya tanya lagi soal, saya ingin tahu nih soal pendapatan selama di Gojek ini cukup untuk kebutuhan kakak, anak-anak, sama ibu di rumah kosan. Insya Allah dicukup-cukupkan. Rezeki dari Tuhan segitu, harus bersyukur. Berarti tergantung kita ngolahnya gimana. Tergantung kita ngolah. Sebanyak apapun saya punya rezeki, kalau saya nggak bisa ngolah itu uang ya habis terus. Pasti kurang terus ya. Kurang terus. Gitu. Jadi harus pinter juga sih kita ngelola duit ya. Iya. Situasi kayak gini juga. Nah nih kak, saya mau nanya sekarang, kakak jadi driver wanita ini gimana rasanya tuh kak pertama kali? Tapi izin dong cerita sama ibu waktu mau jadi driver ojol. Izin, waktu itu saya jadi driver juga masih punya suami kan. Jadi ya izin juga sama bapaknya anak-anak. Ya diizinin tapi jangan jauh-jauh ngambil orderan. Tapi ya susah kalau orderannya memang dilemparnya jauh. Iya sih, kita nggak bisa prediksi ya Nggak biasanya. bisa, saya maunya juga yang deket-deket aja biar nggak kesasar gitu. Betul. Kadang dilemparnya jauh banget, ke Ubud, ke Tabanan, ke Gianyar, Padahal tinggalnya di sini. ke Nusa Dua. Ya dari sini saya bisa lari ke Ubud. Gila, jauh banget ya. Dari Iya. Denpasar ke Ubud, Nusa Dua segala macam, balik Iya. lagi. Saya pernah sesetan Ubud, dari Ubud ke Kerobokan, dari Kerobokan ke Nusa Dua. Gila, jauh banget itu. Iya. Nggak capek tuh kak. Wah,
Dibilang capek sih, mungkin capek Nggak juga. ada yang nggak capek kerja. Bener sih, semua kerjaan capek ya. Semua kerjaan capek. Waduh, gila. Itu satu hari tuh ke situ. Satu hari saya bisa keliling Bali. Aduh, gila sih. Capek banget sih. Panas lagi situasi. Itu kayak dulu. gitu. Sebelum COVID. Sebelum COVID. Pas masih lagi Masih rame-ramenya. orderan rame banget. Nah, waktu izin itu, ibu sama bapaknya anak-anak waktu itu ada memandang kayak pekerjaan ini sesuatu yang rendah gitu nggak? Atau kayak ada kata-kata mungkin mending kamu kerja di kantor lah nak, atau kerja di toko lah gitu, ketimbang jadi ojol. Enggak, ibu enggak. Cuman bapaknya anak-anak kurang nyaman aja saya keliling di jalan gitu kan, takut ada apa-apa. Iya sih, bener sih. Soalnya kan di jalan kadang walaupun kita udah pelan-pelan ada yang kebut-kebutan. Kadang orang lain bisa nabrak dari belakang gitu. Sering juga. sih itu kayak gitu ya. Kita hati-hati, mereka yang nggak benar gitu. Kalau kita yang nggak benar, kita yang salah, mereka pelan-pelan. Tapi kadang kita hati-hati, itu yang namanya jalan ya, nggak bisa diprediksi. Kalau nanya soal laki-laki, kadang saya pun mungkin kalau saya belum pernah sih pribadi ngorder ojol dapatnya yang perempuan. Ada teman saya juga yang pernah, dan mereka bilang rasanya agak nggak enak kalau digoncengin. Iya. Mungkin agak malu atau agak kayak mending laki-laki aja lah, karena kan kesannya ojol kan lebih ke otot gitu. Kakaknya sering nggak dapet customer laki-laki yang malah udah kak saya aja yang nyetir? Oh iya. Kayak tadi, lumayan sering. Lumayan sering saya dapat customer laki-laki. Tapi kalau kebetulan aja customernya mau bonceng ya saya silahkan. Cuman saya kan udah kewajiban orang saya yang kerja gitu. Jadi ya kalau dapat CS laki-laki ya mau nggak mau saya harus bonceng. Kecuali kalau dia nawarin. Iya, dia yang nawarin gitu. Saya ke Ubud pernah dapat customer laki-laki tinggi, gede, bule. Gede banget. Gede banget. Badan bule kan gede-gede ya? Iya, badan bule gede-gede. Dan motor saya kecil. Motor kecil ya? Naik tinggi banget naiknya. Itu nyetir? Saya. Waduh. Dari sini ke Ubud. Ya. Gila, jauh banget sih. Itu di jalan gimana? Berat dong, belok atau apa? Ya pelan-pelan lah ya? Iya, pelan-pelan. Iya, berat. Berat juga pasti sebenarnya. Saya mau ngomong gimana ya kan, ya bule juga. Dan bulenya juga nggak tahu jalan dong kalau dia yang bonceng gitu kan. Iya benar sih, jadi dia mau nggak mau kakaknya yang goncengnya. Mau nggak mau. Nggak boleh nolak rezeki juga. Betul, rezeki mau tamu apapun tetap saya nggak boleh pandang bulu, hajar aja jalan ya. Iya. Sama kita juga kerja kan benar juga, halal juga. Apain sih kayak gitu ya. Bagus sih kakaknya. Terus kak, selain pengalaman customer berat nih kayak tadi nih, ada nggak pengalaman paling unik yang kakak pernah jalanin selama ini? Unik apa aja boleh? Wah, banyak. Yang saya masuk hutan. Yang kanan kiri jurang saya pernah masuk. Yang saya digangguin orang laki, digoda-godain gitu. Udah pernah. Terus kalau yang masuk hutan itu kejadiannya belum ada sebulan. Baru-baru berarti ya? Iya. Itu saya nganter orderan jam 10 malam ke Tabanan. Dari pengiriman sini, barang. Sesetan? Iya. Dari sini ke Tabanan. Iya. Nyampe sana sekitar jam 10 lebih lah. Sampai sana udah gelap ya, 10 malam. Jalan sepi dong di sana ya, jam segitu? Sepi banget. Waduh. Jadi kayak jalan saya sendiri gitu. Waduh. Gelap nggak sih kak? Gelap, karena kanan kiri pohon-pohon bambu. Ya hutan gimana sih kak? Iya sih, hutan sih ngeri sih Parno. Itu nggak ada merinding-merinding, ada yang lewat ntar atau ada yang terbang gitu misalnya. Udah berdoa segala macam. Berdoa segala macam biar saya selamat aja di sana gitu. Waduh. Kan. Terus jalannya yang sempit banget cukup untuk satu motor itu. Satu motor. Saya masuk ke jalan rumah-rumah penduduk itu, perkampungan itu cuman satu motor saya aja. Jadi kalau ada motor dari arah berlawanan, kita harus berhenti dulu, mundur lagi, kasih lewat dulu dia. Iya. Waduh, gila. Berarti kecil banget dong jalan itu. Kecil banget, cukup satu motor. Kanan kirinya apa tuh? Kanan kiri itu jurang. Pohon-pohon bambu, jurang. Kalau belok sedikit udah dah. Jatuh nggak ada yang nolong lagi ya kayak? Nggak ada yang nolong lagi. Tapi untungnya nyampe tuh. Dan ada orangnya beneran ya? Ada orangnya beneran. Kirain. Dan saya nggak nyangka itu di hutan gitu ada kampung. Oh, ada perkampungan di sana. Ada perkampungan, iya. Dan pas masuk perkampungan mulai terang dong berarti? Mulai terang, mulai ada lampu. Udah kayak, aduh untung nih ada yang tinggal nih. Tapi balik lagi kalau mau keluar lewat sana lagi. Ngeri juga ya? Ngeri juga lagi.
Nggak parno tuh? Ada lebih parno setan kah, begal kah atau apa? Saya lebih parno ke nyemplung. Nyemplung ya, jatuh Nyemplung, itu. iya. Lumayan dalam tuh. Sama parno pohon-pohon yang gede-gede itu sih. Widih. Saya sih nggak Ngeri. bisa bayangin sih malam-malam aja kalau udah kadang-kadang jalanan sepi, ada kuburan, parno sendiri sih biasanya. Iya Kak. bener, apalagi di tempat kayak gitu. Nah, kalau pengalaman yang tadi kan ngeri tuh masuk hutan-hutan. Iya. Tadi kakaknya bilang digodain. Wah, Boleh sharing nggak nih? Mungkin Boleh, customer boleh. cowok, ada yang bandel juga mungkin ya. ada customer yang bandel, diajak nikah juga pernah saya Diajak sama nikah. customer. Buset, gila sih. Itu gimana tuh ceritanya tuh Kak? Itu bule hitam dari mana ya Bule? asalnya? Oh, orang-orang mungkin timur-timur juga mungkin ya? Iya, dia lama di Australia. Nama di Australia. Terus ya itu saya dapat orderan dan penumpangnya bulenya itu Itu dapat orderan berarti di daerah wisata tuh? Seminyak apa di mana mungkin? di Kerobokan. Di Kerobokan? Iya, di Banyak Kerobokan. bule sih emang ya. Iya. Terus gimana tuh? Terus padahal saya juga sopan sama dia, tapi seketika dia ketemu saya nggak tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya kita jodoh, dia langsung bilang begitu. Langsung bilang gitu? Iya. Bahasa Indonesia dia bisa gitu? Dia bisa bahasa Indonesia karena sudah bolak-balik ke sini. Sudah lama berarti di sini ya? Wah, kurang aja. Terus Itu gimana? sampai dia minta nomor telepon saya juga. Dia ingin kenal keluarga saya ingin kenal keluarga kamu gitu dia bilang. Serius berarti dia ya? Kamu jangan kerja seperti ini lagi. Saya akan kalau memang kita jodoh kita akan nikah dan saya akan bukakan usaha untuk kamu biar kamu nggak seperti ini lagi. Terus gimana tuh kakaknya? Saya shock. Shock malah kaget ya? Bukan happy, bukan apa ya? Nih orang siapa nggak kenal tiba-tiba ngajak nikah? Maaf itu udah berumur. Udah berumur? Udah berumur. Kurang lebih kayaknya hampir 60 Hampir deh. 60 ya? 50-an lebih deh, iya. Wah, rambutnya udah putih. Botak. Botak? Iya, waduh, botak. Waduh. Terus gimana tuh kakak? Kakak bilang apa? Menolak berarti kakaknya? Waktu itu saya bukan karena saya driver ya tetap harus sopan gitu kan. Betul. Kalau saya nolak seketika takutnya dia tersinggung Betul. dan ngasih komentar yang buruk untuk Review nanti. Iya benar. Jadi saya tetap baik aja sama dia, tetap saya sopan-sopanin gitu. Iya pak, saya gitu-gituin aja. Setelah dia minta nomor saya, udah saya pulang, saya blokir aja, saya nggak berani. Oh tapi sempat kasih aja, biar Iya, ya sempet udahlah saya kan kayak- profesional, kasih aja. Udah beres, blok aja ya, Blok biar aja. aman ya, ngeri juga. Ngeri dong. Nah itu kejadian bule tuh berarti. Bule. Nah kalau yang lokal pernah Saya ingat-ingat. dirayu kek, diapain kek? Maksudnya kayak Oh pernah iya. Ngorder masuk ke akun saya. Terus sehari itu dia ngorder sekali, dia langsung minta offline. Maksudnya offline tuh gini, jadi order lagi tanpa lewat aplikasi Oh, gitu. iya. Jadi, Mbak, bisa nggak saya langganan ngojek gitu kan? Biar setiap kali saya mau ke bandara atau kemana, saya telepon mbaknya aja biar nggak susah cari driver lain gitu. Oh boleh, saya kan nggak berprasangka buruk, nggak berpikir negatif gitu kan. Saya kasih nomor saya, jadi selama 3-4 hari itu dia terus ngorder ke saya antar ke bandara, saya antar ke Dalung, saya antar kemanapun saya antar. Murni ngojek gitu. Betul. Saya juga pikirnya murni ngojek. Hari kelima dia sudah mulai tiba-tiba yang di jalan saya bonceng dia mau pegang ini, mau pegangan gitu kan. Iya. Kadang Padahal yang 4 hari sebelumnya nggak pernah? nggak pernah, Oke. biasa aja. Terus kadang dagunya dia tiba-tiba nempel ke gininya Di saya bawah, kayak gini. manja-manja unyu gitu. Manja-manja unyu. Terus iya kaget dong kenapa dia kayak begini gitu kan. Iya. Langsung saya kasih omongan baik-baik, Mas, Sambil maaf. jalan ini? Iya, sambil jalan. Mas, maaf. Saya di sini ngojek, saya pakai atribut. Kalau saya difoto sama Satgas, saya bonceng penumpang dan penumpangnya seperti ini, saya bisa terkena masalah. Saya sudah ngomong baik-baik. Tapi orangnya nggak terima. Nggak terima? Marah dia apa gimana? Iya, marah. Jadi marah karena saya
saya ngomong kayak gitu dan dia nggak mau saya memperlakukan dia seperti itu. Maunya dia, ternyata dia suka. Oh, dia maunya tuh ekspektasi kakaknya memperlakukan dia spesial gitu maksudnya. Spesial Oke. gitu. Terus dia gimana tuh? Ya ngambek, ngambek dan selesai saya anter, saya pulang, dia udah saya anter, langsung saya yang diblok. Kakaknya malah diblok? Iya. Wah. Ya, jadi sampai sekarang sudah nggak ada order Sudah nggak lagi sama orang itu? Iya. Sempet omongan kasar gitu dia marah-marah nggak juga? Enggak, cuman dia lebih ke apa ya, kalau bahasa Bali itu kenyat. Kenyat, oh iya kayak rese gitu tiba-tiba jadi galak lah tiba-tiba gitu iya, ya? yang awalnya dia baik sopan ke saya tiba-tiba ya udah dah gitu. Padahal awalnya baik-baik awalnya aja. sopan. Emang ada maunya aja mungkin ya. Benar-benar. Gimana Kak, kedepannya mungkin saran ke kakak atau kakaknya punya cara nih untuk mensiasati kalau seandainya ini kejadian lagi nih sama saya mau ngapain gitu. Ya kalau ketemu lagi orang-orang kayak gitu yang rese kayak gitu ya Kak ya, siap-siap aja, entah siap-siap sebagai drivernya. Iya, awalnya ngomong baik-baik aja dulu, bicara sopan aja dulu, karena kalau kita nggak sopan sama penumpang, nanti penumpangnya yang komplain ke aplikasi, akun kita yang bermasalah. Betul. Terus gara-gara komentar dari penumpang itu kita bisa ke-suspend, bahkan putus mitra. Oh iya? Putus mitra itu ya sudah, kita seperti dipecat. Dipecat lah kasarannya. Iya. Wah. Itu memutus rezeki orang. Memutus rezeki orang ya? Padahal kan kita niatnya baik, biar tidak biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Cuman pandangan dia lain kayak gitu. Komentar bisa juga dia lewat aplikasi tadi gitu kan, dan itu dampaknya ke driver. Driver juga ini dong. Kalau driver ke suspend masih mending Kak ya, suspend sehari, 3 hari bisa 1 minggu, kita masih bisa kerja lagi setelah disuspend. Tapi kalau kita sudah ke PM, putus mitra itu, kita nggak bisa daftar lagi dan kita nggak akan punya pekerjaan lagi. Wah. Berarti jadi driver ojol pun harus tahan hati ya, tahan emosi. Tahan emosi. Kesel sama orang harus kayak kakaknya tadi, profesional, harus iya nggak apa-apa. Padahal udah mungkin kesel jengkel gitu ya, iya, tapi bener. Ketimbang komentar jelek, daripada rezekinya saya dapat hilang, bintang putus mitra. 1. Kalau putus mitra itu dinilai dari apa Kak biasanya? Maksudnya dari komennya kita kah sebagai customer atau dari bintangnya? Kalau komen kan kadang-kadang komplain soalnya pelanggaran macam-macam nih. Iya, dari bintang 1 dulu. Dari bintang 1 itu pasti keluar di sana. Kenapa Anda menilai bintang 1 untuk driver ini? Di komen nanti. Komplainnya seperti apa? Komen, iya, drivernya seperti ini. Entah dia buat alasan apa, entah dia buat komentar apa di situ, itu sudah berdampak buruk untuk driver. Dan saat itu si driver akan dapat peringatan? Peringatan dulu. Oh, peringatan. Tapi si driver ini bisa nggak menjelaskan? Maksudnya bisa diskusi gitu sama si pihak aplikasi ini kan mungkin ngasih email atau apa? Enggak bisa. Nggak gini kok kejadiannya? Nggak bisa dong? Nggak bisa. Wah. Nggak bisa. Terus sistem taunya ya sudah kita dapat komentar jelek. Tanpa menanyakan dulu ke driver bener apa enggak, bagaimanakah Jadi kalau dari sistem kejadiannya gitu. Iya, sistem kan nggak tahu karena itu dari pusat Kak. Iya, dan itu mungkin otomatis ya. Otomatis. Bukannya orang soalnya. Bukan. Kalau orang juga soalnya mungkin nggak sanggup ribuan driver, jutaan itu customer. Itu dari sistem itu. Dari sistem. Wah, berarti seandainya nih misalnya saya ketemu kakak, kita baik-baik aja nih. Saya iseng aja rese saya tiba-tiba. Saya pengen kasih bintang 1, alasan saya buat kena kakak udah. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Padahal nggak kayak gitu. Wah, banyak juga sih yang kayak iseng gitu. Bercanda pasti. Itu pun bisa jadi masalah untuk driver. Waduh, teman-teman ada yang pernah kena, padahal nggak kenapa-kenapa? Enggak. Baru kemarin ini teman saya sesama ojol, dia kena PM, putus mitra massal. Padahal di situ notifikasinya dia pakai fake GPS atau akun tuyul. Akun tuyul ya. Padahal enggak, memang akunnya dia gacor. Gacor banget. Gacor dalam artian orderannya banyak. Orderannya banyak banget. Dibaca server mungkin pakai tuyul. Karena kok terlalu sering. Jadi dia bukan dia aja sih. Ada beberapa juga yang kena PM Mas. Padahal
Terus kan tadi kan ada pengalaman yang udah horor dikit masuk hutan gitu-gitu terus digoda-godain. Kalau pengalaman sedih pernah nggak selama ojol? Ataukah ada mungkin kan hati kakaknya sama customer atau ada yang orderan fiktif. Orderan fiktif, iya. Sering. Saya 4 kali dapat orderan fiktif. Yang 2 kali itu orderan penumpang, hampir sejam. Saya nungguin di renon dan nggak keluar. Saya udah teriak-teriak di depan rumahnya. Oh, dia udah kasih alamat yang di rumah? Iya, sudah order, sudah masuk. Tapi saya sudah sampai tempat tujuan, titik penjemputan, orangnya nggak ada. Rumah itu kosong? Kosong. Wah. Saya dikasih tahu sama tetangga, Mbak, itu rumah nggak ada penghuninya. Wah, kasihan gitu tanggal lihat kakaknya ya? Iya, saya udah hampir sejam di situ baru ada yang ngasih tahu. Wah. Terus yang 2 orderannya itu orderan food. Food? Makanan. Udah beli berarti nih? Udah belanja. Banyak? Dan sampai tempat tujuan juga yang beli nggak ada. Rumah kosong lagi? Bukan rumah kosong. Itu mereka nggak merasa memesan? Bukan. Orangnya yang nggak ada. Jadi titik penjemputan itu rumah yang saya tuju itu dia nggak order. Terus nomor telepon dihubungi nggak bisa, di WhatsApp nggak bisa. Nggak balas juga? Nggak terkirim centang 1. Wah, di blok ya mungkin? Bisa jadi. Wah, gila, itu 2 kali food, 2 kali penumpang. Dan itu nominalnya lumayan. Wah, itu gimana terus tuh? Ya. Mau konsumsi sendiri apakah? Kalau yang pertama itu karena itu akun joki, saya nggak bisa rembes ke kantor. Maksudnya nggak bisa buat laporan kalau ini orderan fiktif. Jadi nggak ada yang bisa ganti rugi. Wah, oke. Jadi mau nggak mau saya share ke grup, ke teman-teman saya, gitu kan. Dan untungnya mereka masih baik gitu, mau nolong saya, ya udahlah patungan pakai gantiin uangnya gitu kan. Masih ada yang mau bantu. Teman-teman solid juga ya berarti Solid ya? banget. Udah kayak keluarga? Udah kayak keluarga. Ketipu fiktif ini itu sebisa mereka bantu, saling bantu. Iya. Wah, gila ya driver ya? Semuanya seperti itu. Semua rata-rata gitu? Rata-rata Lebih seperti solid itu. mungkin daripada pertemanan biasa. Saya baru Iya. tahu nih, saya baru tahu loh ini. Saya kira Wah, sesama driver mereka gimana ya? Solid banget. solidaritasnya tinggi ya? Solidaritasnya tinggi banget. Bahkan kemarin teman saya yang meninggal kecelakaan itu, Oh, ada? saya juga nganter jenazahnya ke bandara. Kita semua satu grup, Cuma nongkrong? bukan 100-200 orang, banyak ratusan orang. Kita nganter jenazahnya dia, kita tungguin dia di rumah sakit, kita tunggu dia di kamar jenazah juga, berdoa juga untuk dia. Semoga almarhum tenang ya di Mudah-mudahan sana. tenang. Wah, gila sih. Kalau kayak gitu artinya, maksudnya dia dipulangkan ke kampung halaman, Dipulangkan makanya ke kampung airport, halaman. ke bandara. Iya. Oh gitu, wow. Dan Itu kita di jalan itu di kecelakaan. jalan. Maksudnya lagi kerja itu kejadian. Kenapa Kejadiannya bisa? dia udah selesai kerja, mau pulang ke kosan gitu. Nggak tahu, pas hujan itu, entah itu kepleset atau bagaimana, tiba-tiba dia jatuh di aspal dan dari depan ditendang sama motor lain. Ketabrak kebetulan. Ketabrak sama Kena motor kepala lain. berarti. Bukan kepala aja, Semua. semua banyak. Wah, di tempat dong meninggal langsung. di tempat. Wah, Dan itu lokasinya deket sama kosan saya waktu itu. Wah, baru berapa hari ini berarti ya kak ya? Hampir 2 mingguan kayaknya. Gila, itu semua teman-teman nyebar di grup langsung? Langsung nyebar di grup, langsung semua pergi, bukan semua sih, beberapa ada yang pergi ke lokasi kejadian, dan setelah ambulan datang, jenazah dibawa ke rumah sakit, Situ kumpul semua. ratusan driver Kenal datang. nggak kenal? Kenal nggak kenal, saya banyak yang nggak kenal driver di sana. Wah, gila sih. Tapi mereka semua solidaritasnya ke sesama driver, waduh, nggak nyangka. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka banget. Pas saya ngantar ke bandara pun saya nggak nyangka. Ternyata mereka segininya gitu loh. Sesama driver. Sesama driver. Nangis saya juga Wah, terharu jadinya ya? terharu gitu. Gila. Itu, wah gila sih. Bingung juga saya nih. Baru tahu loh saya ternyata sesolidaritas itu. Ada videonya. Ada video juga. Wow. Saya masih simpan apa enggak ya? Kalau itu dari dua pihak, ojek online atau dari kakaknya aja, satu tim? Dari semua driver banyak yang videoin. Mau ya Gojek ya Grab, Iya. semua jadi satu. Iya. Ke rumah sakit juga bareng. Ke rumah sakit juga sama-sama. Bersatu ya bisa Iya. dibilang ya jadinya. Wow, berarti kayak persahabatannya udah Iya. gila banget sih. Aduh kak,
Nah terus kak, kalau sempat nggak kakaknya, kan kadang-kadang ada ojek pangkalan nih, Iya. sampai sekarang kan masih banyak tuh. Wah itu banyak itu. Biasa kan suka selek tuh. Itu gimana tuh kak? Pernah nggak kak ngalamin? Saya pernah 2 kali diberhentiin opang. Opan itu apa? Opang itu ojek pangkalan. Oh, ojek pangkalan, oh ya. Yang pertama di Ubud, yang kedua di Canggu. Itu kan area garis merah. Garis merah. Kita driver ojol nggak bisa ngambil di lokasi itu. Gitu. Kenapa? Karena sudah ada ojek pangkalannya di sana. Gitu. Jadi saya habis ngantar orderan ke sana nih, ke Canggu. Terus belum sempat matiin, masuk orderan lagi. Gitu. Aduh, ngambilnya ini di Padahal sini. Barusan nganter. Belum saya matiin, baru saya mau matiin. Tapi kakak misalnya nggak ambil, itu ada, maksudnya ada poin minusnya atau apa, kan bisa nih nggak ngambil, nggak mau ngambil karena emang garis merah atau apa? Iya, ada poin minusnya. Oh, kena minus tuh kalau nggak ngambil? Iya, rating saya turun. Turun tuh? Kalau rating turun itu bisa mengakibatkan ngaruh ke orderan anyep. Anyep itu apa maksudnya? Anyep itu sepi. Oh, bisa jadi sepi orderan, akunnya kakak ya? Server mungkin belokin ke driver yang lain gitu. Ke saya enggak, karena tadi udah dikasih kok di cancel. Berarti serba salah juga ya? Serba salah gitu. Karena udah kadung masuk. Mau nggak mau? Saya jemput mau nggak mau kan. Baru sampai ke titik penjemputan, saya chat customernya, Pak saya sudah di sini. Oh iya, tunggu sebentar ya Bu, sebentar saya keluar. Datang ojek pangkalannya. Bu, maaf nggak boleh ambil penumpang di sini ya. Kasar tuh nada ngomongnya. Kan Karena soalnya tahu kakaknya perempuan. karena saya perempuan, dia agak sopan Agak sih. sopan ya? Mungkin kalau sesama laki-laki mungkin dia agak kasar. Tapi itu pun sama saya agak gimana ya? Agak tinggi nadanya. Bu, nggak boleh ngambil penumpang di sini. Maaf Pak, tadi saya ngantar orderan di sini. Tapi karena belum sempat matiin, masuk orderan gitu kan. Kakak jelasin nih. Saya jelasin. Jadi daripada saya cancel, nanti rating saya turun. Saya anyep nggak dikasih orderan Pak, saya gituin. Ya tetap nggak bisa. Ya udah kalau gitu, saya telepon customernya dulu ya. Saya telepon. Udah di depan Pak, rumahnya nih? Bukan di depan rumah. Janjian di titik Di ketemu? pinggir jalan. Oh, oke. Pak, maaf, saya nggak bisa ngambil orderan penumpang di sini karena sama ojek pangkalannya nggak dikasih, saya gitu kan. Di sini zona merah, jadi saya nggak boleh. Mau nggak mau saya harus cancel ya Pak ya, tak gituin. Maaf ge. Terus, oh itu lokal ya Bu ya, bukan bule. Bukan Pak, ini lokal. Oh ya udah kalau lokal boleh Bu, ambil aja nggak apa-apa. Baru saya dikasih. Ojek pangkalannya? Iya. Oh, dia Kalau pun. saya ambil bule nggak boleh. Oh gitu. Turis nggak boleh. Mungkin turis jatah mereka mungkin Iya, ya. karena itu lokal, ya udah saya Silakan. dikasih. Oh, mereka juga kaget pas kakaknya telepon. Iya, pas saya udah nelpon pakai bahasa Indonesia baru dikasih sama gininya. Abis Saya pikir ibunya mau ambil turis gitu. Enggak Pak, ini lokal. Baru Rame tuh mereka waktu udah Rame, bukan 2-3 orang, ada hampir 5. Wah, awalnya udah nada tinggi semua. Iya. Setelah kakak telepon ada, oh lokal silakan gitu. Lokal iya. Baru Tapi dikasih. customer akhirnya tetap oke sama Oke, kakaknya. baru. Itu yang di Canggu tuh kemarin. Iya, yang dicari. Oke. Kira-kira kakak pengen nggak anaknya tuh seperti kakak jadi ojol juga? Misalnya dia kan mengidolakan mamanya nih. Mamanya hebat nih, kerja pagi malam nggak ada capeknya lah kan gitu. Anak kecil kan kita nggak tahu, Saya nggak kadang-kadang nggak mau. Saya nggak mau anak pengennya. saya jadi kayak saya. Meskipun mereka minta. Jangan. Bahayanya gede banget di jalan. Kalau mau kerja ya udah kerja yang diem di kantor kah atau di toko kah. Jangan kayak ibunya. Dia di jalan. Berat banget di jalan Kak. Udah panas. Terus bahaya. Kadang kalau nggak rezeki duit hilang. Bener sih. Terus kadang kalau ketemu hutan serem juga. Iya. Iya sih banyak. Apalagi kalau ketemu orang jahat. Jangan. Iya. Berarti lebih baik mereka nanti kerja yang kantoran aja, yang Iya. diem. Jangan di jalan lah. Iya, Cari mendingan juga. gitu. Jadi kakaknya selama ini kakak tahu sebahaya itu, kenapa kakak tetap jalanin? Nggak ada pekerjaan lagi yang menurut saya cukup untuk anak-anak dan ibu saya. Maksudnya saya nggak minta gaji yang gede, enggak.
Saya juga nggak minta jadi orang kaya juga nggak. Yang penting saya kerja cukup untuk anak-anak saya, beli jajan sama makan. Udah, kalau dikasih lebih sama Tuhan saya bersyukur. Tapi kalau untuk kerjaan lain belum ada. Belum ada. Belum ada. Lagi situasi mungkin ya. Iya, Tapi ke depan situasi saat udah mulai normal lagi, tetap kira-kira bakal jadi driver atau pinginnya nih kalau kakaknya bisa milih nih. Misalnya kita andai-andai pandemi udah lewat. Iya. Semua ekonomi udah bener, semua maksudnya hotel apa semua buka. Pengen nggak kakaknya ambil kerjaan lain? Saya udah ini Kak, ada planning mau buka angkringan. Oh, buka angkringan. Iya. Beberapa 95% bahan-bahan dan barang-barang yang dibutuhkan sudah siap Sudah untuk terkumpul. buka. Wah, bagus. Iya. Jadi tinggal nyari tempat yang sampai sekarang saya belum dapat. Sudah 2 minggu ini saya nyari teras di pinggir jalan, nggak dapat. Susah ya? Susah tempatnya? banget. Lokasinya kalau bisa di Sesetan, nggak dapat. Nggak dapat juga. Susah banget. Susah emang lagi situasi gini Iya. juga ya, banyak tutup. Depan-depan toko juga susah. Itu dari ujung ke ujung saya udah nanya satu-satu. Nggak ada. Nggak ada. Wah, Padahal bahan-bahan sudah lengkap semua. Tinggal buka aja, tinggal tempat aja, rombong sudah ada. nanti nih, andaikan angkringannya buka nih. Mudah-mudahan cepet ya, dalam waktu dekat kita doain juga. Amin. Itu kakaknya tetap bakal ninggalin ojol atau tetap masih sampingan? Karena kan terbilang Sampingan. waktunya kan fleksibel ya. Iya, gini, angkringan saya buka dari sore sampai malam sama saudara saya. Gitu. Terus kalau ngojek, saya bisa dari pagi sampai siang. Karena kalau ini angkringannya kan saya baru merintis, Ya. baru mulai dari nol. Jadi kalau untuk rame kan belum. Jadi mau nggak mau saya harus tetap kerja ngojol, walaupun nggak sampai malam kayak biasanya, biar ada pemasukan untuk makan besok. Dan sorenya baru saya buka angkringan Jadi untuk angkringan. merintis tadi itu. Oh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Kalau udah rame, ya lihat nanti lah. Terus menurut kakak nih, saya punya satu kata, tapi saya pengen tahu arti ini buat kakak tuh, kata ini apa sih? Kerja keras. Menurut kakak kerja keras itu definisinya seperti apa? Kerja Sebagai keras. pengalaman kakak selama ini. Aduh, nggak bisa diungkapkan Bisa itu dah. diungkapin ya. Ini Iya. kakak kan udah Yang penting saya harus kerja biar anak-anak saya bisa sekolah. Nah, itu aja. Sekolah, beli jajan. Itu Jadi, yang penting. Fokusnya kakak berarti anak, pokoknya keluarga Anak. ya. Nomor satu saya Nomor anak satu, sama ibu saya. Sama ibu. Tapi pernah nggak sih kak kepikiran capek gitu? Kan tadi kakak cerita kadang dari pagi bisa sampai malam sambil Iya. nunggu orderan. Iya. Itu mungkin orang kita yang kantoran aja mungkin jamnya nggak ada apa-apanya sih dibanding kakak ya, mungkin ya 9-8 jam kakak bisa kayak 12 jam lebih. Itu kan di Indonesia jarang tuh yang kayak gitu. Capek nggak kak? Kalau kakak boleh pernah ngerasain tiba-tiba diem, wah capek juga ya ternyata kayak gini. Saya kalau lagi down, lagi sakit, Lagi down? karena kan nggak bergerak gitu kan, nggak jalan. Jadi kalau diem aja di kosan pas lagi sakit baru dah mikir yang, duh capek banget, gini banget sih, gitu. Gini banget sih kayak hidup kayak gitu. Iya. Tapi nggak bisa juga saya mau ngeluh. Saya udah bisa makan aja, udah bersyukur. Anak saya udah bisa beli jajan aja, saya udah senang. Karena di luar sana masih banyak ya yang harus ngorek-ngorek sampah biar bisa makan. Bener. Masih untung ada rezeki nggak sampai kayak Iya. gitu. Saya masih beruntung kok hidup saya. Bagus ya kakaknya. Masih bersyukur, yang penting tuh bersyukur kayak. Yang penting bersyukur Itu dulu. tuh yang susah, punya hati kayak gitu tuh. Kadang-kadang orang tuh kebanyakan nuntut sampai lupa mereka tuh udah istilahnya tuh udah punya semua yang orang lain pengen di sekitar mereka. Tapi mereka nggak bisa lihat aja. Iya. Karena kan ketutup kadang-kadang matanya. Bener-bener. Gila sih kakak ini. Pasti bangga sih anak-anak ya. Kalau gede udah ngerti mungkin ya kak ya. Mudah-mudahan. Ya, Amin. Oke. Kak, akhir kata nih kak. Kakaknya mungkin punya saran-saran buat teman-teman ojol di luar atau ojol perempuan. Kalau ketemu yang nggak benar-benar kayak tadi ya. Mungkin, Oke. boleh. Ya bisa bawa apa sih yang Apa tuh? Listrik. iya Strum itu. ya untuk setrum-setrum itu ya. Kayak barangkali ketemu begal di jalan, Betul. terus itu bisa digunain gitu kan. Terus jangan lupa pakai atribut lengkap, pakai helm lengkap, sepatu untuk keamanan. Keamanan ya, bener sih. Dan kalau memang hujan nggak usah deh jalan, bahaya licin.
Nggak usah dipaksa ya. nggak usah dipaksa. Mending kalau deres ya Pulang istirahat dulu. Terus disuruh istirahat sama Tuhan. Betul. Bener. Artinya udah waktunya kamu Waktunya ntar dulu tidur, nih. ntar dulu, Biar saya yang iniin. Waktu kamu istirahat gitu ya mungkin Iya. ya. Gila. Terus buat teman-teman mungkin atau penonton lain adik-adik atau teman-teman yang pengen jadi ojol, mungkin masih malu lah atau nggak tahu ternyata ojol itu kayak gini gitu. Iya, buat teman-teman sih nggak usah malu jadi ojol. Kalau memang mau daftar jadi ojol, daftar aja. Pendapatan ojol juga lumayan karena lagi corona aja. Jadi agak sepi gitu kan. Terus jangan malu dipandang sebelah mata. Yang penting kita kerjanya halal dan berkah untuk keluarga, udah itu aja. Yang penting itu ya, sama bersyukur jangan lupa. Bersyukur jangan lupa. Wah, gila sih kakaknya nih. Thank you banget deh Kak Nia udah mau sharing sama kita hari ini. Iya, terima kasih. Iya, banyak banget sih yang kita belajar juga dari perspektifnya Kak Nia sebagai ojol perempuan. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu sih apa sih yang dirasain gitu. Tapi ya tadi sharingnya Kak Nia ini dari dulu sampai sekarang kita bisa lihat bisa banyak belajar, hebat, teguh hatinya meskipun single parent ya. Iya. Tapi tetap bisa berjuang buat anaknya 2 lagi. Mau buka angkringan lagi ya kan. Kita doain supaya lancar nih. Amin. Wah, Amin. thank you banget Kak kalau gitu. Iya. Makasih banyak waktunya Kak ya. Iya, terima kasih. Thank you teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye.